Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupruwaningsi dengan NIM B1C1210127. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penerapan perencanaan dan evaluasi pembelajaran dalam kegiatan MBKM Asistensi Mengajar yang dimana digunakan untuk rekognisi mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya merancang konsep atau rangka suatu yang akan dikerjakan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu konsep menyusun materi, pembelajaran berupa penggunaan media, pendekatan serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai pembelajaran. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah suatu proses kerjasama antar guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dalam diri siswa itu sendiri maupun potensi yang ada di luar diri siswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pembelajaran adalah catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang sebelum melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah pengertian evaluasi. Menurut bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dari kata evaluation yang berarti penilaian. Evaluasi adalah memberikan suatu nilai terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria tertentu. Evaluasi pembelajaran adalah salah satu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka mengendalikan penjaminan dan penetapan kualitas berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapan perencanaan dan evaluasi pembelajaran di SMKN SPP Jambi. Dalam melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di SMKN SPP Jambi untuk menerapkan mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran, yaitu dengan melakukan kegiatan mengajar di kelas dan membuat modul ajar. Pembuatan modul ajar ini diharapkan nantinya dapat mempermudah guru-guru di SMKN SPP Jambi, khususnya di jurusan APHP atau Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, untuk melakukan kegiatan belajar. Perencanaan pembelajaran di SMKN SPP Jambi. Pembelajaran di SMKN SPP Jambi dilaksanakan secara tatap muka, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 14.00 dan pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring apabila dalam keadaan kabut asap atau dalam keadaan tertentu yang memungkinkan untuk tidak melakukan kegiatan tatap muka. Mahasiswa asistensi mengajar di SMKN SPP Jambi memiliki tanggung jawab untuk mendampingi guru dan menggantikan guru yang berhalangan hadir untuk melakukan kegiatan mengajar. Mahasiswa akan berkonsultasi kepada guru mata pelajaran mengenai materi yang nantinya akan diberikan kepada siswa dan siswi. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat mempelajari dan mempersiapkan materi tersebut sebelum melakukan kegiatan mengajar. Mahasiswa asistensi mengajar terlebih dahulu membuka kegiatan belajar dan literasi Al-Quran. Setelah itu, mahasiswa akan melakukan kegiatan pembelajaran selama kegiatan pembelajaran dimulai, khususnya pada pertengahan jam pembelajaran ataupun akhir pembelajaran, mahasiswa akan melakukan kegiatan ice breaking. Kegiatan ice breaking ini dilakukan untuk mencairkan suasana di kelas dan menghilangkan rasa bosan siswa dan siswi saat belajar. Kami juga berusaha menggunakan bahasa yang sederhana agar nantinya materi yang kami sampaikan dapat lebih mudah dimengerti oleh siswa dan siswi. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran di SMKN SPP Jambi. Evaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh mahasiswa asistensi mengajar adalah dengan memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang telah diajarkan dan apakah mereka sudah cukup memahami materi yang disampaikan tersebut. Selain itu, mahasiswa asistensi mengajar biasanya juga memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Tugas tersebut dikerjakan secara individu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa dan siswi memperhatikan saat proses pembelajaran dan seberapa paham siswa dan siswi terhadap materi yang disampaikan. Selain melakukan kegiatan mengajar di kelas, mahasiswa asistensi mengajar juga melakukan kegiatan praktek langsung di laboratorium. Kegiatan praktek ini berupa kegiatan pembuatan
tepung mocha dengan siswa-siswi di kelas 10 APHP dan pembuatan turunan tepung mocha oleh siswa-siswi kelas 11 APHP. Sebelum melakukan kegiatan praktek, mahasiswa terlebih dahulu memberikan materi mengenai tepung mocha dan produk turunannya seperti pengertian tepung mocha, bahan yang diperlukan, dan proses pembuatannya. Selain belajar materi dan praktek, mahasiswa asistensi mengajar juga memberikan pembelajaran mengenai penggunaan teknologi berupa aplikasi Canva. Canva adalah suatu aplikasi grafis yang dapat memudahkan dalam membuat presentasi, poster, dokumen, dan lain-lain, sehingga aplikasi ini sangat bermanfaat untuk pelajar. Kegiatan dalam proses pembelajaran Canva meliputi memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi Canva kepada siswa, selanjutnya menjelaskan komponen-komponen, elemen-elemen, serta fitur yang ada pada aplikasi Canva tersebut. Setelah itu, mahasiswa akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah poster dan dijelaskan di depan kelas. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pekerjaan jangka panjang, perkembangan jangka panjang. Selanjutnya yaitu komponen modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum. Informasi umum ini meliputi identitas modul, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang dilakukan di unit kerja masing-masing. B. Komitmen awal. Komitmen awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang C adalah profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. G adalah sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. E adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa, dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan lain sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, pencernaan dan pemahaman dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi, KOTS, dan memiliki keterampilan pemimpin. Selanjutnya yaitu F, model pembelajaran, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematik pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan PJJ luring, dan blended learning. Yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti ini berisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. C adalah pertanyaan tematik.
Pertanyaan tematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. D. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi dan pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. E adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen meliputi asesmen sebelum pembelajaran, asesmen selama proses pembelajaran, asesmen pada akhir proses pembelajaran. F. Pengayaan dan asesmen. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara opsional. Remedial diberikan kepada mahasiswa didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Ketiga adalah lampiran. Lampiran ini berisi lembaran kerja peserta didik. Lembaran kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Selanjutnya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai atau untuk mendalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Terakhir adalah glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabet dilengkapi dengan definisi dan arti. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Contoh modul yang dibuat. Pada program asistensi mengajar, khususnya di SNPN SPP Jambi, kami, para mahasiswa asistensi mengajar, ditugaskan untuk membuat modul ajar. Modul ajar yang kami buat yaitu dari jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian yang khususnya yang saya buat berjudul Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Kualitas Produk HPF. Untuk lebih lengkap membaca modul bisa dilihat pada link Google Drive berikut ini. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian pada presentasi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.